Di saat pasar lagi volatile, naik turunnya kenceng dan susah diduga, penting sekali untuk ingat satu konsep, wealth preservation, menjaga kekayaan Anda. Ini lebih penting daripada mencari peluang cuan yang paling maksimal di setiap saat. Kenapa? Karena begini, orang sering terjebak kalau harga turun atau misalkan kalau kekayaan Anda turun 50%, orang sering pikir, oh tinggal cuan balik 50% sudah bisa balik modal. Itu salah. Coba kamu hitung, kalau kamu mulai pakai 100 juta, rugi 50%, turun ke 50 juta. Terus kamu cuan 50%, tapi hanya dari 50 juta yang masih sisa. Berarti kamu cuma dapat total 75 juta. Belum BEP, malah rugi 25%. Nah, ini yang disebut paradoks persentase. Dan konsep ini sebenarnya kalau kamu lihat ke interview kayak Warren Buffett 20-30 tahun yang lalu, dia sempat diinterview sama jurnalis. Terus ditanyakan, apa sih rahasianya untuk bisa jadi kaya kayak kamu? Kurang lebih omongnya begini, rahasianya gampang, jangan pernah rugi. Itu aturan pertama. Aturan kedua, jangan pernah lupa aturan pertama. Itu ucapannya si Warren Buffett. Dan orang persepsinya itu cuma gini, oh ya of course kalau mau jadi kaya gak boleh rugi. Tapi gak bener-bener pikirkan kenapanya. Kenapanya berhubungan sama yang barusan saya ucap tadi. Kalau kamu rugi 50%, cuan lagi 50%, gak balik modal, malah rugi. Untuk balik modal, harus cuan 100% dari sisa yang ada setelah rugi 50%. Dan ini bahkan bisa dijadikan semacam tabel. Kalau rugi 10%, untuk balik modal harus cuan 11%. Kalau rugi 50%, harus cuan 100%. Kalau ruginya 90%, cuannya harus 10 kali lipat modal yang masih ada. Ini hanya buat balik modal, belum profit loh, hanya balik modal. Dan you bisa setuju ya, kalau udah minus 90%, dapat kesempatan 10x, itu gak gampang, gak selalu ada, dan mungkin bisa lama. So itu kenapa di saatnya market lagi volatile, justru pentingnya apa? Untuk jaga apa yang ada, wealth preservation. Itu pasti harus menggunakan risk management. So harus ada yang namanya, kalau di dunia trading sebutnya stop loss, kalau di dunia investment dipanggilnya itu maximum drawdown limit. Nah, di sini banyak orang juga keliru, salah langkah. Pikirannya, oh asal aku diversifikasi pasti aman. Diversifikasi itu hanya bagus kalau semua pasar lagi uptrend. Tapi kalau semua pasar lagi turun, kayak di 2025 awal, Januari sampai sekarang kan dia hampir semua pasar turun, kecuali emas, right? Diversifikasi malah menyebar resiko kemana-mana. Paham ya? Strateginya gak cukup cuma bilang, oh asal diversifikasi. Harus tahu gimana caranya untuk bisa prediksi dan baca data seperti ini, supaya sebelum kejadian sudah bisa diposisikan di tempat yang benar. Inilah yang jarang diomongin di tempat lain. Tapi, omong gitu, sebaliknya juga benar. Asal nggak rugi, makin kaya, well guess what? Kalau kamu cuma dapat, let's say, gini deh, coba aku kasih pilihan. Kamu lebih pilih dapat sekarang 10M, atau lebih pilih hari ini dapat 1.000 rupiah, tapi setiap hari 1.000 rupiahnya double terus, selama 30 hari. Kamu pilih mana? 1.000 rupiah yang double setiap hari sampai 30 hari, atau lebih pilih dapat 10M sekarang? Yang Anda akan cepat sadar, kalau dihitungkan, jauh lebih besar angka yang 1.000 rupiah double setiap 30 hari. I don't know how much. Right. Itulah yang namanya compounding.